Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anakku kelas 10 MIPA. Pada daring fisika kali ini kita memasuki bab baru, yaitu bab 3, yaitu tentang vektor. Kemarin kalian telah selesai mempelajari bab 2, yaitu pengukuran. Nah, di bab vektor ini kita ada 3 materi yang nanti akan dibagi menjadi 3 video. Pada video ini, yaitu video pertama atau materi pertama adalah tentang penulisan vektor dan operasi vektor secara grafis. Nah, nanti di video kedua atau materi kedua ada operasi vektor secara analitis atau metode urai vektor. Maaf, ini maksudnya secara analitis dengan metode urai vektor. Lalu di materi ketiga, di video ketiga, yaitu sama operasi vektor secara analitis tapi dengan metode kosinus. Jadi secara analitis nanti dibagi dua metodenya ya, ada yang urai vektor dan kosinus. Baik, kita masuk saja di materi pertama, yaitu tentang penulisan vektor dan operasi vektor dengan grafis. Yang pertama yaitu apa itu vektor. Nah, ini tentang konsep vektor ya. Jadi kalau kalian ingat kembali waktu di SMP, saya yakin kalian sudah pernah diberikan materi tentang vektor. Jadi vektor itu adalah sebuah besaran fisis ya yang memiliki besar dan arah. Mungkin kalian tahu dengan besaran skalar, ingat ya, besaran skalar. Nah, kalau besaran skalar itu hanya yang memiliki besar saja, tetapi tidak memiliki arah. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya akan berikan contohnya besaran skalar dengan besaran vektor. Sebagai contoh, jarak ya. Jarak itu adalah besaran skalar. Dia tidak memiliki arah. Nah, ini yang sering kalian keliru dengan perpindahan. Jadi jarak dengan perpindahan itu berbeda. Berbedanya adalah bahwa perpindahan itu memiliki besar dan arah. Ya, ada arahnya. Kalau ada arahnya itu berarti perpindahan. Kalau jarak hanya besarnya saja. Lalu ada kelajuan. Nah, ini kelajuan dengan kecepatan juga berbeda ya. Kalau kelajuan itu tidak ada arahnya, tapi kalau kecepatan memiliki arah. Sebagai contoh kelajuan ya, alat ukur yang mengukur laju ya pada kendaraan yaitu speedometer. Kalian tahu speedometer ya? Di situ hanya tertera besarnya saja, tidak menunjukkan kemana arah geraknya ya. Jadi itulah kelajuan ya, speed. Kalau kecepatan velocity ya. Jadi yang speedometer ya hanya mengukur besarnya saja. Waktu juga tidak punya arah, massa tidak punya arah, suhu tidak punya arah, energi daya juga tidak punya arah. Jadi besaran skalar hanya besarnya saja ya, nilainya saja. Tetapi kalau percepatan, gaya, momentum ya, momen gaya, medan listrik ini memiliki arah. Nah, mungkin ini yang medan listrik kalian masih ingat juga waktu SMP kelas 9 ada medan listrik yang dihasilkan dari muatan positif, muatan negatif. Nah, itu ya, karena ada arahnya seperti itu. Ingat ya. Ya, saya rasa ini bisa memberikan kamu sedikit trigger ya atau pemicu agar kamu tuh mengingat kembali tentang skalar dan vektor. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan besaran vektor? Jadi besaran vektor itu bisa ditulis dengan huruf tebal atau ditulis dengan tanda panah yang diletakkan di atas huruf. Nah, contohnya begini. Misalkan vektor gaya ya ditulis dengan huruf F tebal ya, bold ini, atau ditulis tidak tebal tetapi diletakkan tanda panah di atasnya. Nah, tanda panah ini mengarah ke kanan, itu maksudnya hanya sebagai penulisan saja. Pak, boleh nggak tanda panahnya ke atas, ke kiri? Oh, tidak. Untuk penulisan ini, tanda panahnya kita mengikuti aturan, jadi semuanya ke kanan. Seperti ini ya, itu hanya sebagai penulisan. Nah, untuk kecepatan juga sama, aturannya yaitu huruf tebal atau ada tanda panah di atas huruf itu. Oke, paham ya? Itu penulisan vektor. Nah, untuk menyatakan besarnya, karena vektor itu memiliki besarnya ya, kita bisa menuliskannya dengan meletakkan dua garis kurung seperti ini ya pada penulisan simbol vektornya. Misalkan tadi gaya ya, berarti besarnya gaya tinggal diletakkan dua garis kurung seperti ini. Nah, misalkan sebagai contoh ada gaya besarnya 2 Newton ya ke arah sumbu X. Nah, berarti ini kalau dituliskan dalam vektor ya besarnya berarti tinggal kita letakkan dua kurung ini ya. Lalu kita tuliskan ya 2 IN lah ini. Lah, ini huruf I itu apa?
Nah, huruf I ini itu adalah menyatakan arah dari besarnya 2 Newton tersebut. Nah, I itu adalah vektor satuan, ya, vektor satuan yang ada di sumbu X. Nah, vektor satuan karena kita tahu koordinat ada 3 dimensi, yaitu sumbu X, Y, dan Z dalam sistem kartesius, maka setiap vektor yang ada di setiap sumbu tersebut bisa diberikan vektor satuan bila vektor itu ada di situ arahnya. Misalkan di sumbu X itu adalah I, di sumbu Y adalah J, dan di sumbu Z adalah K. Jadi misalkan ada vektor-vektor yang terletak misalkan di sumbu Y, ya nanti satuannya adalah J. Ya, misalkan vektor yang terletak di sumbu Z, berarti nanti satuannya adalah K. Seperti itu, paham ya? Ini hanya sebagai arahnya. Contoh lain, kecepatan 5 meter per second ke timur. Nah ini, kalau ke timur, ya arah mata angin kita tuliskan saja seperti biasa. Jadi ke timur, nah itu. Ya, karena penulisannya itu harus ada besar dan arahnya. Ya, karena vektor itu mengandung 2 itu, besar dan arah. Nah, kalau ada seperti ini, gaya besarnya 2 ya sudah. Kalau sudah besarnya ya kita tuliskan saja besarnya saja. Oke, begitu ya. Jadi ini adalah contoh menuliskan besar atau nilai dari suatu vektor. Lanjut. Nah, vektor dapat digambarkan dengan anak panah ya. Nah, jadi seperti ini misalkan ya, ada vektor F1 ke kiri. Nah, panjang panahnya itu menunjukkan besarnya. Jadi besarnya itu ditunjukkan dengan panjang panah itu. Nah, arah panahnya ini arahnya ini ya, cucuk E, bahasa Jawa ini cucuk E ya, yang lancip ini itu menunjukkan kemana arah dari vektor tersebut. Ya, kalau ini berarti vektor gaya 5 Newton ini ke kiri. Contoh lain, ada vektor 20. Nah, ini bisa kamu lihat lebih panjang ya. Kenapa? Karena memang besarnya itu menunjukkan panjangnya. Jadi kalau ada vektor 20 Newton, ya vektor gaya ini, kamu menggambarnya sama panjang dengan vektor gaya 5 Newton, yaitu keliru ya. Karena apa? Karena panjangnya panah itu menyatakan besarnya. Jadi waspada dalam menggambar ya. Nah, ini panahnya ke kanan, berarti ini arahnya ke kanan. Nah, ini ada lagi vektor gaya 10 Newton. Lah, kamu bisa lihat nih, panjang F3 ini dengan F1 pasti lebih panjang F3 ya, karena besarnya lebih besar ini. Tetapi F3 dengan F2 itu lebih pendek F3 ya, karena ini besarnya lebih kecil daripada F2 ya. Ini membentuk sudut 45 derajat ya. Begitu ya, hati-hati dalam menggambar anak panah ya. Panjangnya menyatakan besar vektor itu, panahnya menyatakan arahnya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang operasi pada vektor. Operasi pada vektor itu meliputi penjumlahan dan pengurangan. Sebenarnya ada ya perkalian atau cross, yaitu dalam nanti ada cross product dan dot product. Apa itu, Pak? Itu tidak akan saya bahas di sini ya. Nanti itu di matematika kan dibahas lebih dalam. Jadi khusus yang di sini ini hanyalah operasi yang penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, operasi vektor itu baik yang penjumlahan, pengurangan atau perkalian ya, atau cross, itu nanti hasilnya disebut resultan vektor ya. Jadi resultan vektor itu adalah hasil dari operasi vektor. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan vektor ini ya, kita bisa mencari resultan vektor dari 2 metode. Ada metode grafis yang nanti akan kita bahas ini, yang dibagi menjadi cara dengan poligon atau cara dengan jajar genjang. Nanti akan kita bahas. Lalu ada pula cara analitis ya, ini tadi yang metode kosinus dan urai vektor yang akan kita bahas di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk yang bagaimana operasi vektor dengan metode grafis. Jadi metode grafis itu adalah kita menggambar vektor ya. Nah, maka dari itu karena kita harus menggambar, maka perlu tools ya, atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, alat-alat yang dibutuhkan berarti nanti ada penggaris dan busur derajat. Oke ya, harapan saya kalian harus punya 2 ini ya, penggaris atau mistar dan busur derajat. Lalu dilukiskannya untuk metode grafis ini yaitu dengan tadi ya, metode atau cara poligon atau jajar genjang. Nah, poligon ini bisa disebut juga pangkal ujung ya, nanti akan saya jelaskan.
Oke, contoh yang pertama. Nah ini, ada dua vektor sejajar ya, F1 dan F2 ini. Nah, tentukanlah resultan vektor bila F1 tambah F2 dan F1 min F2. Oke ya. Nah, untuk dua vektor yang sejajar ya, kalau sejajar itu lebih mudah dengan cara poligon. Nah, bagaimana cara poligon? Mari kita lihat. Kita bahas yang A dulu ya, F1 tambah F2. Kita gambarkan vektor F1 seperti ini. Lalu vektor F2 kita letakkan tepat di pucuk vektor F1. Nah, ya pangkalnya nempel di pucuk F1. Pangkal F2 maksudnya. Nah, setelah itu mencari resultan vektornya ya F1 tambah F2 adalah dengan cara kita menarik garis lurus dari pangkal vektor pertama menuju ujung vektor terakhir. Nah, itulah hasil F1 tambah F2. Oke, paham ya? Lalu yang B. Oh, maaf, ini dulu besarnya ya, karena tadi ditambah maka 15 Newton ke arah kanan ya, besar ya. Jadi kalau ini kita ukur ya, panjangnya kan menyatakan besar yaitu 15 ya. Lalu yang B, F1 min F2. Nah, ini ada sedikit perhatian sejenak ya, bahwa min F2. Kalau min F2, tadi kita diketahui F2-nya ke kanan begini ya. Kalau vektornya min F2, berarti F2-nya berbalik arah. Sehingga kalau kita poligonkan, berarti pangkal F2 kita letakkan di pucuk F1. Nah, jadi dari sini mulainya. Ya, pangkalnya diletakkan di pucuk F1. Nah, tarik ke kiri ya, karena min F2. Kalau F2-nya ke kiri mula-mula, berarti nanti min F2-nya ya jadinya ke kanan. Ya, intinya tanda minus berarti berlawanan dengan yang semula. Lalu mencari resultannya tadi seperti sama, berarti tarik garis lurus dari pangkal vektor pertama ini, pangkalnya ke ujung vektor terakhir. Nah, inilah resultan F1 min F2. Jadi kalau kita cari besarnya ya sama, 5 min 10 berarti min 5. Nah, benar kan? Ini ya kelihatan ya, panjangnya 5, besarnya 5 ya. Lalu ketika dikurang ya menghasilkan tanda minus atau negatif, yang berarti ke kiri. Nah, begitu ya, paham ya? Nah, seperti tadi, jadi mengukur resultannya bisa cara dengan mengukur vektor panah hasil resultannya. Jadi kalau kamu pakai penggaris, kamu bisa langsung aja ukur ini berapa ya, dengan skala misalkan 1 Newton sama dengan 1 cm. Nah, nanti ketahuan, oh ini pasti 15 cm. Ya, 5 cm tambah 10 cm begitu ya. Jadi bisa saja resultan langsung diukur dengan tidak perlu dengan penjumlahan seperti ini, yang ini tidak perlu, tetapi bisa kita langsung ukur dengan penggaris langsung. Karena panjang anak panah itu menyatakan besarnya. Paham ya? Lanjut. Contoh kedua. Nah, ini sekarang ada dua vektor yang tidak sejajar. Ya, F2 membentuk sudut 60 derajat. Nah, tentukanlah V1 tambah V2, lalu V1 min V2 min V1. Oke, kita bahas satu-satu. Yang A dulu. Nah, di sini kita akan bahas dua metode ya. Kalau tadi kan pakai poligon saja. Memang kalau ada yang membentuk sudut atau tidak sejajar, kita bisa gunakan jajar genjang. Nah, bagaimana metode jajar genjang? Kita gambarkan terlebih dahulu vektor V1. Ya, ini. Nah, setelah itu kita gambarkan titik di sini di pangkalnya. Lalu vektor V2 kita gambarkan mulai dari pangkal ini. Nah, ini ya V2. Jadi kalau jajar genjang itu pangkal vektor keduanya tidak diletakkan di ujung vektor pertama, tapi pangkal dengan pangkal jadi satu. Ya, ini. Pangkal tuh ininya ya, bahasa sedikit sarung itu bokongnya. Ya, bokongnya. Ya. Pangkal vektor itu jadi satu di sini. Nah, ya. Setelah kita jadikan satu, ini pangkalnya, kita proyeksikan. Apa itu Pak proyeksikan? Proyeksikan itu dicerminkan. Jadi misalnya kita cerminkan yang V1 ini kan hijau, V2 berarti merah. Nah, ini yang V2 cerminnya di sini. Lalu V1 cerminnya di sini ya, dicerminkan ini. Nah, ini ke sini, ini ke sini. Nah, setelah sudah kita tarik pangkal ini menuju
ujung proyeksi ini. Nah, kita tarik. Nah, itulah resultan V1 tambah V2. Paham ya? Nah, hasil ini juga akan sama dengan metode poligon. Nah, ya V1 lalu langsung V2. Ini kalau poligon pangkalnya langsung diletakkan di ujung ya, nggak dijadikan satu. Lalu kita tarik. Nah, sama kan? V1 tambah V2. Jadi hasilnya sama. Baik menggunakan metode jajar genjang ataupun poligon hasilnya sama. Paham ya? Lanjut. Sekarang yang metode yang pertanyaan B dengan metode jajar genjang. Nah, khusus yang vektor ada ini operasinya ada 3. Kita operasikan dulu terlebih dahulu ini dulu V1 dengan V2. Paham ya? Khusus yang lebih dari 2 untuk jajar genjang kita dua vektor di awal kita operasikan terlebih dahulu. Maka ini V1, V2 berarti berbalik arah ya. Nah, ini kembali ke sini karena tadi kan ke sana ya, ke atas itu. Nah, ini min. Lalu kita proyeksikan. Nah, kita tarik dari pangkal ke sini ya, ke ujung vektor proyeksinya. Nah, inilah V1 min V2. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu baru V1 min V2 ini kita kurangi lagi dengan min V1. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa langsung tiga-tiganya. Ya, khusus jajar genjang. Lalu kita gambar min V1, karena V1 ini ke kanan, maka min V1 berarti ke kiri. Nah, ya kita gabungkan di sini seperti biasa. Apa namanya? Pangkalnya. Kita proyeksikan. Lalu kita tarik dari pangkal ke ujung proyeksi. Nah, inilah hasil akhir V1 min V2 min V1. Oke, paham ya? Nah, ini juga akan sama jika kita cari dengan metode poligon ya, pangkal ujung. Ya, berarti lebih cepat kalau dengan poligon. V1 lalu min V2 ya, langsung dihubungkan dengan ujungnya. Nah, ini langsung dihubung-hubungkan seperti itu ya. Enak kalau poligon, kalau untuk agak operasi vektor yang banyak itu lebih mudah dengan poligon. Nah, ini langsung dengan min V1 ya. Nah, langsung ditarik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Nah, inilah V1 min V2 min V1. Ya, sama kan? Hasil resultannya sama ya, dengan jajar genjang sama. Nah, kesimpulannya, jadi tipsnya kalau kamu menggunakan metode jajar genjang, kamu bisa tadi ya, jadi awalnya itu kedua pangkal dijadikan satu, lalu proyeksikan, terus terakhir ditarik garis lurus ya, dari pangkal yang gabungan itu ke ujung proyeksinya. Kalau dalam metode poligon ini sangat mudah, jadi tinggal menempelkan pangkal vektor kedua ya ke pangkal ke ujung vektor pertama dan seterusnya ya, nyambung gitu kalau poligon. Lalu resultannya ditarik ya dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Oke, paham ya? Itulah cara mencari resultan vektor dengan metode grafis. Nah, silakan setelah ini seperti biasa kalian mencari tahu ya melalui tugas ini. Silakan kamu gunakan skala ya, 1 Newton sama dengan 1 cm. Silakan gunakan busur derajatnya ya, gambar yang baik. Dan juga gunakanlah, kalau bisa gunakan kertas milimeter blok ya, agar nanti lebih presisi. Kalau nggak punya pakai kertas biasa, kertas gambar juga boleh. Tapi kalau kertas milimeter blok, tahu ya kertas milimeter blok tuh ya, tahu ya. Nah, itu yang kotak-kotak itu ada garis-garisnya, ada gridnya. Itu bisa lebih presisi. Tapi kalau tidak punya ya tidak apa-apa ya. Silakan dicari ya, baik dengan metode jajar genjang dan poligon ya. Kamu harus mencari dua-duanya ya, jajar genjang gimana, poligon gimana. Jadi nggak boleh milih, nggak boleh milih salah satu. Tapi nanti kalau ulangan bisa milih. Tapi khusus tugas ini silakan jawaban A ya nanti 2 ya, dengan jajar genjang dengan poligon. Nanti kan harusnya gambar resultannya sama ya. Kalau sama berarti benar. Oke, gitu ya. Nah, silakan dikerjakan, difoto, nanti hasil gambarnya difoto lalu diupload di daring e-learning daring saya seperti biasa. Oke, gitu ya. Ini tugas materi pertama dalam bab vektor. Sehat selalu dan tetap semangat untuk mempelajari fisika. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.